kita berdoa. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, dalam satu hari ini hingga pada hari ini, dan pada malam hari ini kami boleh Tuhan berkumpul di kelas kami, pada mata kuliah Studium Biblikum ya Tuhan. Biarlah kiranya apa materi yang akan kami boleh sharingkan pada hari ini, bisa bermanfaat bagi kami, dan kami lebih memahami dan mendalami materi ini ya Tuhan. Berkati kami yang boleh mempresentasikan, dan berkati kami juga para dosen yang boleh Tuhan nantinya memberikan arahan yang baik, agar tulisan ini bisa bermanfaat Tuhan bagi siapa saja. Terpujilah Engkau selalu Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Mungkin sinyal saya agak kadang timbul hilang-hilang seperti itu ya. Saya minta tolong Pak Nelson, Pak, minta tolong Pak untuk menampilkan slide kami, Pak. Halo. Halo. Pak Nelson. Oh ya. Ya, okay. Bu Lasma sudah. Bisa. Silakan Bu. Belum ya Pak ya. Oh ya, sedang loading Pak. Oke, terima kasih Pak Nelson. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah berbicara tentang gap teori ya di dalam bibliologi. Nah, jadi kami mengambil suatu judul yaitu berbicara tentang gap teori di dalam doktrin penciptaan, yaitu pada Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Next, Pak. Nah, adapun abstrak di dalam tulisan ini adalah berbicara tentang bagaimana sebenarnya Alkitab itu kita yakini adalah sebagai firman Allah, yang kita tahu adalah Alkitab tanpa salah dan memiliki otoritas mutlak di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bicara tentang Alkitab mengenai khususnya doktrin penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 sebenarnya harus dipahami di dalam otoritas sang pelaku sejarah penciptaan dalam karyanya yang secara agung dan maupun secara maha kuasa. Nah, disinilah para kaum evolusioner menyelaraskan pernyataan Alkitab dengan sekedar mencocokkan antara data ilmu pengetahuan modern melalui gap teori atau teori kesenjangan. Tetapi para teolog Kristen mengatakan bahwa Alkitab haruslah menjadi suatu kajian sumber ilmu pengetahuan dan jawaban satu-satunya bagi pengetahuan yang merupakan asal mula dari alam semesta yang diciptakan Tuhan ataupun Allah oleh karena kuasa dan firman-Nya. Dan adapun penelitian di sini atau tulisan ini adalah menggunakan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan literatur yang tepat. Halo? Nggak kedengaran ya? Iya Bu, kedengaran, tapi terpotong-potong. Iya. Kedengaran Bu. Sinyal silakan, saya Bu. ini 3 ini, cuma 2 ini. Nah, pendahuluan bicara tentang penyataan Alkitab, yaitu penciptaan alam semesta. Sebenarnya memang sudah harus dituntaskan di dalam Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, mohon maaf. Tetapi masih saja banyak orang yang mencari alasan untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya proses terjadinya alam semesta ini. Lalu mereka mencari pertimbangan ilmiah untuk menemukan pembenaran teoritis atas kebenaran Alkitab. Nah, kita tahu bahwa Alkitab itu adalah
sesuatu atau merupakan firman Allah yang tanpa salah memiliki otoritas mutlak di dalam kehidupan manusia. Dan disinilah dinyatakan bahwa tentang isi daripada Alkitab juga menyatakan bahwa doktrin penciptaan pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 seharusnya bisa dipahami bahwa ini adalah milik ataupun otoritas daripada sang pelaku sejarah ataupun merupakan suatu karyanya, karya Tuhan yang agung dan maha kuasa. Sesuatu yang sangat tidak bijaksanalah jika ada orang yang masih mencoba menyelaraskan bagaimana pernyataan Alkitab dengan sekedar mencocokkan data dari ilmu pengetahuan modern melalui gap theory yang disinilah yang nantinya banyak terjadi pertentangan ataupun ketidakcocokan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Alkitab haruslah menjadi salah satu ataupun merupakan satu-satunya sumber dari ilmu pengetahuan. Next. Nah, bicara tentang doktrin penciptaan di sini adalah bagaimana sebenarnya banyak terjadi perdebatan antara sains modern dan juga para teolog. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa di dalam teologi Alkitab, di sini diperhadapkan dengan teori-teori yang sebenarnya banyak menolak bagaimana sebenarnya nilai historis dan ilmiah daripada kitab Kejadian tersebut. Nah, disinilah oleh beberapa orang atau beberapa para ahli, mereka mencoba berupaya selama bertahun-tahun menyelaraskan bagaimana sebenarnya catatan daripada kejadian ini tentang penciptaan yang mereka gabungkan dengan geologi yang nantinya bisa diterima di dunia, dan ajarannya ini menjadi suatu ajaran yang bisa dikatakan bagaimana sebenarnya evolusi teistik dan bagaimana sebenarnya penciptaan progresif. Nah, disinilah yang disebut dengan adanya suatu istilah teori kesenjangan, yaitu adanya suatu upaya signifikan yang oleh para teolog mereka mencoba membuat suatu bagaimana skala waktu sejarah dunia yang ditemukan di dalam Kejadian, yaitu dengan adanya kepercayaan populer dunia yang mengatakan bahwa ahli geologi mereka memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa memang sebenarnya dunia ini sangat tua. Bahkan mereka memprediksi bahwa dunia ini adalah miliaran tahun. Nah, ada pun salah satu tokoh yang mencetuskan daripada teori gap ini, yaitu yang bernama Thomas Chalmers. Jadi ini adalah suatu teori yang dikembangkan sekitar abad 18 sampai dengan ke-19. Nah, disinilah banyak upaya selama bertahun-tahun mencoba menyelaraskan bagaimana sebenarnya penciptaan yang terjadi dalam kitab Kejadian dengan fakta yang ada, yang diterima atau yang dilihat di dalam geologi. Pak itu mungkin dari ya. Iya, nggak apa-apa. Chalmers itu merupakan salah satu tokoh utama di dalam pencetusan pada teori gap teori ini atau teori kesenjangan ini. Jadi di sini dan juga beberapa nantinya pengikut daripada Chalmers, dia mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya mencoba menyelaraskan antara kita penciptaan di dalam Kejadian dan yang kita lihat di bumi ini, itu yang tadi disebut dengan evolusi teistik dan juga penciptaan progresif. Nah, disinilah bahwa kita sebagai umat Kristen atau para teolog Kristen itu mencoba melihat atau mencoba memberikan suatu pendamaian skala waktu yang nantinya ini bisa dikatakan bahwa di dalam Kejadian dengan kepercayaan populer itu, disinilah para ahli geologi mencoba memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa dunia ini sudah sangat tua ataupun miliaran tahun, seperti yang tadi yang saya katakan di dalam abstrak tersebut. Nah, di sisi lain dikatakan juga apa sebenarnya teori gap ini atau merupakan pandangan daripada Chalmers ini. Dia mengatakan bahwa di dalam buku Scofield Study Bible mengatakan bahwa adapun teori gap ini adalah dari teori ini adalah bagaimana
terjadinya turunan fosil ke penciptaan primitif, dan tidak ada konflik sains dengan sisa-sisa kosmogoni genesis di sana dikatakan. Dan juga di dalam buku yang lain mengatakan bahwa ketika manusia akhirnya menyetujui dengan usia bumi ini, lalu mereka menempatkan bertahun-tahun bahwa antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu tidak akan ada konflik antara kitab Kejadian dan ilmu pengetahuan. Jadi dari dua persepsi inilah dinyatakan bahwa ada orang yang ragu akan bagaimana sebenarnya cara penciptaan, doktrin penciptaan tersebut, dan sebagian lagi mengatakan ya sudahlah, bahwa dituliskan di dalam Kejadian seperti itu, dan kita sebagai manusia tidak mampu untuk menjangkau itu, dan kita tidak bisa menebak apa sebenarnya yang terjadi di sana, karena itu karena semua itu adalah karena kuasa daripada Tuhan, dan semua itu adalah sudah dianugerahkan daripada Tuhan mengenai bagaimana sebenarnya kejadian, bagaimana sebenarnya asal mula daripada bumi tersebut. Nah, dari dua pandangan inilah bisa dikatakan bahwa disinilah bagaimana kita bisa melihat bahwa bisa memposisikan kompromi apa yang disebut dengan sains, dan juga kita harus bisa memilah apa yang dimasukkan atau yang diartikan di dalam kitab suci. Jadi ada dua pandangan atau dua persepsi yang dilihat, yang oleh Chalmers ini nantinya dia mencetuskan yang disebut dengan teori gap. Nah, disinilah saya sedikit membaca daripada buku Fels ini. Dia berbicara tentang bagaimana sebenarnya adanya suatu kritikan, sebuah kritik terhadap gap theory ini. Dia mengatakan bahwa memang bumi ini adalah tidak berbentuk dan tidak terisi. Dia mengatakan bahwa terjadinya suatu kritik terhadap teori kesenjangan ini adalah bahwa gagasan adanya kesenjangan besar di dalam waktu biasanya antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, antara penciptaan alam semesta oleh Tuhan yang memang dia pembuatnya, dan pembuatan ulang alam semesta baik bumi serta setelah itu ada air bah di seluruh dunia atas bumi yang dilakukan dalam penghakiman pemberontakan setan. Nah, ini diartikan di dalam bukunya bahwa inilah bagaimana sebenarnya pendapat mereka ini berbicara tentang doktrin daripada penciptaan. Next. Nah, di sini juga ada beberapa tokoh yang juga mendukung daripada teori daripada Chalmers ini, yaitu oleh Archer. Dia mengatakan bahwa kemunculan rasionalisme dan gerakan deisme ini pada abad ke-18 ini, itulah yang membawa perubahan drastis bagaimana sebenarnya status orang-orang ragu apakah memang Alkitab ini benar atau Alkitab ini memang salah. Nah, seperti itulah. Jadi disinilah sering terjadi perdebatan. Dan akhirnya dapat dikatakan bahwa antara ketidakcocokan ini, antara kaum daripada evolusioner ini terhadap para teolog Kristen ini, disinilah adanya suatu kesenjangan atau ketidakcocokan antara kisah tentang catatan penciptaan di dalam Kejadian 1, yang mereka menduga bahwa bukti yang mereka temukan itu adalah bahwa adanya fosil, adanya mineral, yang bisa dibelah menjadi atom di dalam lapisan-lapisan geologis. Inilah yang menunjukkan bahwa umur bumi miliaran tahun. Tetapi kitab suci atau Alkitab sendiri mengatakan bahwa kitab Kejadian itu menyatakan bahwa penciptaan terjadi di dalam 6 hari, di mana hari ke-6 itu adalah manusia berada di bumi. Jadi banyak versi yang mereka coba buat, yang akhirnya memang di sini terjadi suatu penyimpangan atau perdebatan, sehingga di dalam gap theory ini mereka tidak setuju akan apa yang dikatakan di dalam Kejadian. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa dari perbedaan inilah bisa kita ambil suatu permasalahan bahwa memang tidak semuanya para ahli ataupun para evolusioner ini menyetujui apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian tersebut. Nah, adapun metodologi yang kami gunakan di dalam penelitian ini atau tulisan ini adalah metodologi yaitu deskriptif dengan metode kepustakaan. Next. Nah, kita masuk kepada kedua topik pembahasan. Adapun pembahasan yang coba saya jabarkan adalah berbicara tentang memahami makna teks Kejadian ayat 1
Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2 di dalam perspektif Allah dan juga karyanya. Dan nanti Pak Leo mencoba menjabarkan apa sebenarnya gap teori tersebut. Nah, penggunaan istilah Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu bukanlah suatu hal yang kebetulan saja. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah subjek pertama dari kalimat yang pertama di dalam Alkitab. Nah, oleh Kittner dia menyatakan bahwa ini adalah the first sentence of the Bible, for the word dominates the whole chapter and catches the eye at a very point of page. Ini dikatakan bahwa apapun yang dikatakan dalam keseluruhan bagian Alkitab, semuanya menyatakan tentang Allah itulah dengan segala karyanya. Jadi penciptaan itu semua adalah milik Allah. Karena itu diidentifikasikan nama daripada Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini, itu merupakan pernyataan supremasi keberadaannya. Nah, dalam hal ini, oleh para teolog dan saintis, mereka banyak memiliki perbedaan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, dalam apa perbedaan mereka adalah mereka memahami dalam hal memahami bagaimana sebenarnya kejadian 1 itu terjadi dan data faktual yang mereka lihat di dalam ilmu pengetahuan yang kita sebut di dalam bidang biologi, dan disinilah mereka memicu munculnya suatu teori yang disebut dengan teori celah. Nah, adapun teori celah ini adalah bagaimana bisa melihat atau bisa mencoba mencari sesuatu yang memunculkan suatu pembelaan faktanya terhadap kitab suci. Artinya mereka ingin tahu sebenarnya kenapa hanya dalam hal, jadi kalau kami tidak membahas bagaimana sebenarnya penciptaan selama 6 hari, yang kita tahu hari pertama itu terjadi apa sampai dengan hari ke-6. Nah, tetapi oleh para geologi ini mereka mencari suatu upaya untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi bahwa sebenarnya benar nggak apa yang dikatakan Alkitab itu dengan temuan yang mereka temukan di dalam bumi inilah, terutama di dalam penemuan-penemuan yang berbicara tentang penciptaan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan teori celah. Teori celah itulah suatu pembelaan fakta ilmiah terhadap bagian kitab suci yang kelihatannya memang bertentangan dan sulit diterima oleh pikiran manusia. Karena kesulitan di dalam menafsirkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 inilah yang nantinya melahirkan teori celah. Ya, inilah merupakan jawaban atas kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 terhadap temuan ilmu pengetahuan. Nah, kalau saya menggambarkan memang ya apapun yang kita pikirkan memang ya kita tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan akal pikiran kita ya pasti tidak bisa untuk memahami atau untuk melihat bagaimana sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 tersebut. Nah, oleh teori celah, salah satu tokohnya yang bernama Charles ini adalah apa yang dinamakan dengan konsep rentangan. Jadi nanti ada penataan kembali dari kehancuran ataupun disebut dengan teori pemulihan. Nah, inilah yang dibuat untuk menyelaraskan catatan kejadian dengan waktu di dalam pemikiran ilmu geologi itu sendiri. Nah, dikatakan di sana di dalam ilmu geologi diperkirakan bahwa ilmu pengetahuan tentang teori ini berkembang pada saat ini berkembang di abad ke-19, dan mereka mengatakan bahwa adapun teori ini yang membahas tentang Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2 ini adalah berbicara tentang peredaran waktu yang panjang yang dapat terjadi ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Dan oleh para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa yang mereka temukan ini absah, membuktikan keabsahan temuan daripada geologi ini. Memang ditemukan di sana bahwa penafsiran daripada Kejadian 1 tersebut ternyata memang harus banyak menimbulkan, salah satunya yaitu banyak lahirnya suatu pemikiran-pemikiran. Disinilah salah satu teori celah itu yang mencoba mengkorelasikan bagaimana sebenarnya pernyataan yang ada di dalam Alkitab ini yang juga nantinya mendukung daripada teori celah ini. Next. Nah, kalau bicara tentang teori celah ini mengatakan bahwa dunia yang pertama itu telah diciptakan. Tetapi pernah terjadi katanya kekacauan, lalu pernah lagi katanya terjadi bencana besar, dan dunia berantakan. Lalu kita bisa melihat bahwa alam semesta sekarang ini
itu sebenarnya diciptakan kembali dari keadaan yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah rusak itu, yang pernah kacau balau itu. Jadi menurut mereka bukan seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, tetapi bagi para ahli geologi ini, mereka mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya sudah ada dulu, tapi rusak, tapi kacau. Dan ini akhirnya perlu suatu renovasi lah untuk membuat bahwa dunia ini semakin seperti ada seperti sekarang saat ini. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mereka teori celah ini dipengaruhi oleh banyak filsafat Yunani yang mengatakan ex nihilo nihil fit. Nah, di sini katanya dari ketiadaan tak akan terjadi sesuatu pun. Nah, di sini dikatakan bahwa penciptaan harus terjadi dari suatu bahan yang sudah ada pandangan yang panteistik lazimnya, menyatakan ciptaan itu adalah menjadi bagian daripada pencipta. Dan disinilah oleh Gedney dia mengatakan bahwa para penganut teori celah ini mengatakan adapun kedua daripada ayat tersebut dalam kitab Kejadian ini, baik pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, ini sebenarnya adalah merupakan suatu kurva terbatas sesuai dengan umur geologi. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa pada awalnya bumi adalah bentuknya adalah kosong. Nah, oleh para penerjemah dan penafsir teori celah, mereka mengatakan bahwa sebenarnya bumi ini sudah ada sebelumnya. Dan itu sudah lama bumi ini sudah ada. Tetapi bencana lah yang membuat hancur dan terjadi lagi penciptaan baru. Dan itulah yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Karena apa? Karena disinilah pada saat itu kenapa terjadi kurun kekosongan waktu, disinilah terjadinya kejatuhan para malaikat. Nah, itulah versi yang mereka temukan dan pandangan yang mereka dapatkan. Dan bisa kita lihat bahwa jika ini ditarik di dalam para teolog Kristiani, jelas ini sangat bertentangan dan sangat berbeda. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang besar dan agung. Seperti yang dikatakan dengan istilah Elohim yang menunjukkan kepribadian Allah yang maha agung gitu ya. Jadi Allah itu adalah yang memulai segala sesuatu dan totalitas dalam alam semesta. Jadi dikatakan bahwa kitab Kejadian inilah awal ataupun dasar titik mula daripada firman Allah. Berarti di sini kita harus bisa memahami dan mengerti kitab Kejadian ini adalah membangun komprehensif yang benar atau yang akurat tentang kebenaran seluruh isi Alkitab. Dan jelas di sini oleh beberapa tokoh mengatakan mereka sangat menentang apa yang dikatakan oleh para evolusioner tersebut. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa penciptaan itu sebenarnya adalah bagaimana kita mempercayai daripada firman Allah sepenuhnya. Dan kita tahu bahwa Kejadian 1 ini adalah merupakan Allah sendiri yang bertindak di dalam keagungan dan kemahakuasaannya. Oleh Henricus Berkhof, dia semakin menegaskan bahwa ada dua statement yang harus kita pikir, yang selalu harus dipikirkan oleh orang-orang Kristen. Yang pertama adalah pengakuan akan Allah sebagai sebagai pencipta dengan kekuatan ilahinya, dan bahwa Allah itu adalah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya. Dan poin yang kedua adalah bahwa Dia menciptakan dari yang tidak ada. Nah, dari pandangan ini juga oleh Beaumont mengatakan bahwa ini dikutip oleh Bonat, dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keterangan lain tentang segala sesuatu yang ada kecuali Allah itu sendiri yang menyatakan. Nah, dia sendiri juga yang telah bertindak mengadakan segala sesuatu. Jadi artinya kalau saya membaca dari dua pemahaman apa yang dikatakan oleh Berkhof, Henricus Berkhof dan juga Joseph Beaumont, di sini ditegaskan bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa sampai pemikirannya untuk mengetahui apa sebenarnya kalau Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu diambil berdasarkan fakta-fakta ataupun secara geologi. Jadi mereka sangat bertentangan dengan itu. Dan di sini mereka mengatakan bahwa tidak ada keterangan lain tentang segala sesuatu yang ada kecuali Tuhan sendirilah yang menyatakannya, atau Tuhan sendirilah yang bertindak, atau Tuhan sendirilah yang membuatnya. Karena memang Tuhan sendirilah yang memulai menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada pernyataan yang lain yang bisa membuktikan hal itu selain pernyataan di dalam
Alkitab. Dan ini juga diperkuat atau ditegaskan oleh Verkul, dia mengatakan bahwa Allah yang kekal adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dan sebelum itu tidak ada dunia jasmani, tidak ada juga dunia rohani, ada yang kaos asali. Jadi sebenarnya Allah menciptakan dunia tanpa bahan, hanya melalui firman-Nya dan sabdanya. Memang kalau kita tidak memahami ini, itu memang tidak bisa kita terima secara akal kita, tidak bisa mungkin kita terima secara logika kita. Tetapi inilah yang terjadi, dan pada mulanya yakni ketika permulaan waktu, ketika waktu mulai ada. Dengan demikian, sebagai seorang Kristen kita tidak lagi perlu ragu bagaimana meyakini Allah adalah pribadi yang telah memulai alam semesta ini tanpa adanya perdebatan. Karena itu penciptaan haruslah merupakan titik tolak dalam melakukan pendekatan pada teologi Alkitab sebagaimana pengakuan-pengakuan gereja. Nah, dilanjutkan oleh Pak Leo bicara tentang bagaimana sebenarnya teori penghancuran ataupun pembentukan kembali di dalam gap theory. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Lasma. Saya pakai handphone. Saya membaca dari WA saja karena saya tidak membaca yang ada di slide Pak Nelson. Apakah dengar suara saya? Bisa Pak, lancar, mantap. Halo? Ya. Terima kasih Pak Nelson dan semua terutama Pak Dempsey. Kita masuk kepada teori penghancuran atau pembentukan kembali atau yang disebut dengan gap theory. Gap theory atau teori kesenjangan adalah gagasan bahwa antara dua ayat tersebut yang telah diceritakan di atas, Kejadian 1 dan Kejadian ayat 2, ada kesenjangan waktu yang berlangsung miliaran tahun, di mana beberapa hal penting terjadi. Allah sudah menciptakan bumi yang berfungsi penuh dengan semua binatang, termasuk dinosaurus dan makhluk-makhluk lainnya yang diyakini keberadaannya dari penemuan-penemuan fosil. Kemudian, sesuatu terjadi hingga menghancurkan bumi. Ada yang berspekulasi bahwa itu adalah waktu ketika jatuhnya iblis ke bumi, seperti yang telah dikatakan di atas, sehingga bumi menjadi tanpa bentuk dan kosong kembali. Teori awal sejarah bumi abad 19 oleh beberapa pandangan uniformitarian atau misalnya Hutton, Lyell, Fleming mengatakan fenomena geologis tidak memberikan jejak awal atau akhir ke dunia. Meskipun Fleming tentu saja percaya pada awal supernatural dan akhir supernatural, tulisan pribadi Lyell menunjukkan bahwa dia mungkin tidak percaya keduanya selama jutaan tahun yang tak terhitung sejak penciptaan awal dan menjelang sekarang. Proses alam seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir lokal, erosi angin, erosi hujan, pengendapan di delta sungai, erosi pantai laut, dan lain-lain, selalu beroperasi secara seragam dengan tingkat atau kisaran intensitas, laju, dan tingkat pengaruh geografis saat itu. Tuhan secara supernatural menciptakan ciptaan yang matang dalam 6 hari, seperti yang telah kita tahu Kejadian 1, ayat 1, dan seterusnya, sekitar 4.000 sebelum Masehi. Dan kemudian berhenti mencipta selama kira-kira 1.600 tahun berikutnya sebelum banjir Noasian. Hukum alam beroperasi pada dasarnya seperti sekarang, meskipun dengan beberapa parameter yang berbeda, atau kondisi awal yang menghasilkan beberapa efek yang berbeda dari sekarang, seperti umumnya iklim tropis global, pertumbuhan tanaman dan hewan yang lebih besar, dan lain-lain. Banjir Noasian global yang unik sepanjang tahun dimulai dan diikuti oleh beberapa tindakan supernatural Tuhan. Dengan kata lain, bersama dengan efek luar biasa dari gangguan ilahi terhadap jalannya alam normal, atau misalnya hujan global simultan dan aktivitas gunung berapi atau gempa, proses-proses alam menghasilkan efek-efek alami yang sama. Meskipun sangat diperbesar dan dari modern yang terlokalisir, banjir singkat, gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain untuk menghasilkan banyak catatan batuan sedimen dan permukaan bumi yang sangat berubah.
Seperti pada awalnya dunia akan atau pada waktu yang tidak diketahui di masa depan, akhir supernatural, ketika hukum alam saat ini akan ditangguhkan atau diubah oleh Tuhan saat Dia membuat langit baru dan bumi baru. Dia teori telah gagal memberikan kepuasan terhadap kaum evolusionis dan uniformitarian seperti yang diharapkan mereka. Dengan menerima konsep bumi berusia tua atau berdasarkan kolom biologis, para penganut gap teori membiarkan sistem evolusi tetap utuh. Mereka juga mengabaikan bukti-bukti apapun yang berkaitan dengan keyakinan bahwa bumi berusia muda, yaitu tidak lebih dari 10.000 tahun. Tetapi ada banyak bukti untuk hal ini atau bumi berusia muda. Kerusakan medan magnetik bumi, kuantitas helium dalam atmosfer bumi, dan pecahnya galaksi cluster. Dasar pandangan mereka ini adalah penerimaan terhadap bukti geologi yang menggunakan asumsi bahwa masa kini adalah kunci dari masa lalu. Asumsi ini mengandung arti bahwa di masa lalu, endapan-endapan yang mengandung fosil-fosil pada dasarnya terbentuk pada tingkat endapan yang sama yang terjadi saat ini. Hal ini digunakan juga oleh kebanyakan ahli-ahli geologi dan biologi untuk membenarkan kepercayaan terhadap kolom geologis, yaitu gambar keseluruhan dari sejarah dunia yang terpelihara dalam lapisan-lapisan batu. Kolom geologis ini menjadi bukti dari evolusi karena fosil-fosil tersebut diinterpretasikan seolah-olah menunjukkan perubahan bentuk dari sederhana menjadi rumit. Bapak Ibu, baru kita masuk kesimpulan. Kecenderungan manusia yang mengakui kemampuan akalinya ternyata menggerus keyakinan akan Allah Sang Pencipta, Maha Kuasa dan berdaulat atas ciptanya. Satu di antara banyak teori yang muncul dalam perdebatan mengenai doktrin penciptaan adalah istilah gap teori atau teori celah dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Doktrin penciptaan telah menjadi titik pusat perdebatan antara sains modern dan para teolog. Sehingga teologi Alkitab telah diperhadapkan dengan teori-teori yang menolak nilai historis dan ilmiah dari kitab Kejadian. Satu hal yang paling sering diperdebatkan adalah adanya ketidakcocokan yang antara kisah tentang catatan penciptaan dalam Kejadian 1 dengan bukti yang diduga dari fosil dan mineral yang bisa dibelah menjadi atom dalam lapisan-lapisan geologis yang menunjukkan bahwa umur bumi miliaran tahun. Sedangkan kitab Kejadian menyatakan bahwa penciptaan terjadi dalam 6 hari, di mana hari ke-6 manusia sudah berada di bumi. Oleh karena itu, teologi iman Kristen meyakini bahwa pernyataan pertama dalam Alkitab pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kalimat ini adalah merupakan pernyataan yang menyakup keseluruhan doktrin iman Kristen dan totalitas semua ciptaan Allah. Allah menciptakan dunia ini dan isinya dengan tanpa menggunakan sesuatu yang ada sebelumnya atau yang disebut creatio ex nihilo. Terima kasih Bapak Ibu, kami serahkan kepada kita semua daftar pustaka setelahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan Ibu Lasmaria tentang gap teori yang Ya, baik. Silakan untuk berdiskusi. Nanti mudah-mudahan dengan adanya diskusi bisa disempurnakan papernya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Saya tes dulu ya, saya pancing satu pertanyaan dulu ya kepada Ibu Lasma dan Pak Leo. Tadi sudah diterangkan sejarah dan panjang lebar mengenai teori daripada gap, ya, gap teori atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teori celah. Teori celah. Teori celah ini sebenarnya isu hangat di kajian bibliologi karena mempersoalkan antara kitab Kejadian khususnya pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Yaitu ketika ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan
kosong. Sementara ayat 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian muncul berbagai macam pendapat mengenai dua ayat ini. Salah satu pendapat adalah teori celah. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa tadi ada rapat pimpinan Prodi. Jadi saya memimpin rapat di mana ada 2 profesor ikut rapat di situ. Karena salah satu pesan daripada daripada peraturan di Prodi Doktor itu adalah melakukan apa istilahnya itu. Kalau saya menggunakan istilah penyegaran, tetapi ada istilah yang lebih baik. Jadi penyegaran RPS. Jadi RPS setiap tahun akan disegarkan, direkayasa kembali, sehingga mahasiswa setiap tahun mengikuti mata kuliahnya selalu segar. Nah, ini tantangan yang paling memberatkan bagi para dosen karena dia harus menguasai betul-betul kajian itu. Nah, salah satu kajian yang akan dibawa ke dalam studi-studi yang sangat lebih khusus ya, itu adalah ketika orang belajar studi kolokium biblikum, dia akan mempelajari isu-isu hangat di bidang biblika. Salah satu isu hangat di biblika itu adalah teori celah. Cuma di tangan saudara atau masa saudara, teori celah itu menjadi salah satu kajian. Tetapi ke depannya, isu biblika itu, teori celah itu akan diangkat khusus. Sehingga benar-benar satu semester itu, mahasiswa doktoral benar-benar punya pengetahuan yang dalam. Nah itulah pesan daripada konstitusi Dr. Park, bahwa harus melakukan penyegaran kurikulum atau rekayasa kurikulum berkaitan dengan apa namanya RPS, sehingga terus terang dengan studi mengenai gap teori hanya dengan satu pertemuan itu tidak cukup, karena memang di dokter itu akan dibuka betul-betul. Tetapi kira-kira saya mau tanya kepada Ibu Lasma dan Pak Leo, Anda berdua setuju nggak teori ini? Saya ya Pak duluan ya Pak. Ya silakan. Kalau setuju, kenapa? Kalau nggak setuju, kenapa? Ya. Kalau dari tulisan ini yang telah kami sepakati dan kami buat, jelas kami, kalau saya pribadi dulu ya, mungkin Pak Leo berbeda. Kalau saya sendiri memahami, sebenarnya ada 2 sebenarnya. Pada saat saya mempelajari ini, terkadang saya terkecoh juga, tetapi ternyata apa yang dikatakan di sini adalah apa di dalam tentang Alkitab ini nggak sanggup pikirkan dan nggak bisa kita mengikutkan apa yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh ataupun para pembuat berita ini. Jadi saya sangat tidak setuju dengan apa yang diuraikan oleh mereka. Nah, karena di sini apa yang membuat saya tidak setuju dengan pendapat mereka. Jelas di sini mereka ingin mencoba menceritakan atau ingin mengetahui lagi sejauh mana sebenarnya kejadian yang terjadi di dalam kitab suci tersebut. Tetapi kita jangan lupa bahwa di dalam kitab suci ini apapun yang dikatakan di dalam kejadian ini semua tidak bisa kita pikirkan ataupun kita tafsirkan secara pemikiran kita. Jadi kalau menurut saya sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam celah tersebut. Nah, salah satunya yang bisa saya katakan bahwa adapun celah yang mereka maksudkan daripada para ilmuwan di sini adalah mereka sebenarnya ingin membuktikan keabsahan penemuan geologis pada masa kini dengan masa-masa yang telah berlalu atau juta-jutaan yang lalu. Dan dari sinilah mereka bisa menafsir kejadian 1 ayat 1 dan kejadian ayat 2. Dan disinilah mereka ingin melihat ada nggak korelasi pernyataan dalam bagian Alkitab. Nah jelas ini sangat tidak bisa saya terima atau sangat bertentangan dengan saya. Apa yang mereka mau di dalam teori celah tersebut.
walaupun kalau dari pengetahuan bisa saja ini sangat berguna dalam pengetahuan, tetapi kalau saya tarik ini secara keimanan saya atau secara kepercayaan saya, jelas saya sangat menentang dengan ini seperti itu. Banyak hal yang memang harus kita tentang apa yang dimasukkan daripada teori celah yang mereka katakan di sini. Tapi intinya kalau dalam pemahaman saya, mereka adalah ingin bagaimana mengkorelasikan pernyataan dalam bagian Alkitab ini sehingga apa teori yang mereka temukan ini bisa didukung. Nah, jelas ini sangat bertentangan. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Demsi, terima kasih Baik. Bu Lasma dan kawan-kawan semua. Silakan kalau ada komentar. Jadi intinya kelompoknya Ibu Lasma dengan Pak Leo tidak setuju dengan teori celah, itu intinya ya. Iya Pak, kami tidak setuju karena memang Alkitab itu benar dan sempurna saya rasa sebagai pribadi. Tapi ada nggak pernyataan itu di paper kalian? Ada, Pak. Ada. Kalau kami mungkin di kesimpulan Pak tadi Pak, itu ada saya kita buat bahwa kami tidak setuju. Ya. Karena kalau nanti semester depan mata kuliah ini saya akan mengundang pakar untuk menjadi sharing teaching namanya. Dia akan saya undang adalah orang yang setuju teori celah sehingga mahasiswa lebih adil menerima pengajaran. Ya, silakan kalau teman-teman lain mau berdiskusi silakan. Bu Maria dan Pak Leo, mungkin menjadi pemikiran bahwa masih sedikit ya saya lihat dalam tulisan Bapak Ibu mengambil ini kan banyak dari sejarah atau geologinya ya yang banyak diuraikan. Usul saya, bisakah memasukkan sedikit gitu tentang ini kan karena gap teori dari kejadian 1, kemudian ada kata yang harus kita teliti gitu ya, karena ini tinjauan bibliologi. Kata yang dipergunakan itu apakah sama gitu ketika kata di kejadian 1, kemudian di kejadian 2 gitu, sehingga itu bisa memperkuat alasan dari Bapak dan Ibu menolak tentang gap teori atau teori celah ini. Itu aja dari saya. Iya, sebenarnya memang bicara tentang teori gap ini sebenarnya banyak poin yang bisa kita masuk karena kita tidak bicara dengan apa sebenarnya di awal penciptaan itu agak sulit memang memahami. Tapi kalau ini diarahkan kepada bibitnya, kami hanya dalam 2 bahasan tersebut atau 2 poin tersebut itu. Dan akan menjadi luas nantinya jika kami masih menguraikan bagaimana sebenarnya titik awal penciptaan tersebut sampai kepada bagaimana teori celah ini terjadi. Dan memang untuk masukan apa yang dikatakan Bu Novalin bisa-bisa saja sih kita tambahkan nanti di sini ya. Mungkin akan saya dan Pak Leo akan coba perbaiki lagi lah untuk ini. Dan ya mungkin dari Pak Leo mungkin Pak. Sama aja sih Bu, soalnya sebenarnya kalau perbedaan perkataan dari kejadian 1 dan kejadian 2 itu tidak ada sebenarnya kan. Ayat 1-nya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, berarti dia nyambung. Mungkin gap teori itu hanya timbul pada saat mereka mencari
mengharmonisasikan ilmu-ilmu kekinian sekarang. Tetapi, namun kita yakini di sana perkataan itu saya rasa tidak ada yang berlainan dan itu adalah searah, senada atau kayaknya nyambung gitulah. Nggak ada perbedaan atau 1000 tahun atau 1500 tahun setelah rusak kosong baru diciptakan. Itu menurut saya. Oleh karena itu yang mau dilihat di sana perkataan yang berbeda seperti yang Ibu Nopalen bilang, katakan mungkin saya melihatnya tidak begitu ketara karena saya sangat setuju dengan bahwa Alkitab adalah mempunyai otoritas sendiri, benar, harfiah dan sempurna. Karena memang ilmu pengetahuan itu kan ingin membuktikan Alkitab itu salah. Dan mungkin ilmu pengetahuan itu, ternyata ilmu pengetahuan itu tidak pernah membuktikan bahwa Alkitab itu salah. Dan kita meyakini bahwa, dengan demikian kita meyakini bahwa Alkitab itu merupakan kebenaran tertinggi dan merupakan standar untuk mengukur kebenaran di dalam dunia ini. Ya, begitu Bu. Kalaupun ada nanti perbaikan, nanti saya akan bicarakan dengan Ibu Lasma juga. Tetapi juga Pak, boleh juga kali ya Pak kita berpegang di dalam pada Ibrani 11 ayat 3 yang menyatakan bahwa memang oleh imanlah akan dimengerti dengan jelas bagaimana permulaan daripada alam semesta. Artinya kita di sini berbicara tentang ini berarti iman kita adalah berhubungan dengan penciptanya, yaitu Allah sendiri gitu ya. Jadi di sini saya sangat setuju dengan ini bahwa pada mulanya adalah Allah yang menciptakan dan Allah itulah merupakan suatu sumber dari permulaan itu. Jadi bisa dikatakan memang saya juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Vergil sendiri ya. Dia menegaskan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu yang dia katakan di sini adalah bahwa penekanan di sini itu merupakan saat Allah menciptakan dan juga ini permulaannya, dan memang ini semua adalah berhubungan dengan asal mula. Artinya di sini dia juga ingin menegaskan kepada kita bahwa Ibrani 11 ayat 3 inilah yang merupakan acuan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan dan menjadikan sumber daripada permulaan terjadinya langit dan bumi tersebut. Nah, seperti itu, Bu. Itu mungkin yang bisa memperkuat kami bahwa apapun dalam teori gap teori ini atau teori celah ini, kami tidak begitu pendapat dengan para geologi tersebut dalam hal membahas penciptaan ini atau doktrin penciptaan ini. Bisa menambah sedikit, Bu? Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Iya, memang ini membingungkan sekali juga ya kalau kita yang beranggapan setuju. Alasannya bagaimana? Apakah karena kejatuhan daripada iblis itu yang mengambil sepertiga daripada malaikat-malaikat yang di surga? Apakah kejadian itu sama juga? Yang kedua, apakah itu 2 kali penciptaan jadinya kalau dia setuju kan gitu ya? Pasal 1 tohu ya bohu, berarti dari yang tidak ada menjadi ada, dan tiba-tiba di pasal 2 itu ada kekacauan dan seperti diciptakan ulang kan. Memang ini membingungkan, namun kalau diteliti mungkin secara leksikal, gramatikal begitu, akan lebih memudahkan mendapatkan pemahaman kita mengenai bentuk tensisnya yang dipakai pada waktu itu, sehingga bisa kita dapatkan yang baiknya bagaimana sebenarnya, atau yang mendekati ke arah yang tepat itu bagaimana sebenarnya mengenai studi kata ya. Kalau kita lihat tohu ya bohu itu yang sudah
bumi menjadi kosong itu dan tidak ada apa-apanya gitu. Dan tidak ada menjadi apa, menjadi ada dari creatio ex nihilo gitu loh. Kalau kita perhatikan, memang kalau kita percaya kepada teori-teori tersebut, apakah dengar Bu? Sinyal saya jelek banget. Sama dengar. Oke, jadi kalau kita perhatikan bahwa kalau kita percaya kepada penciptaan itu 2 kali, ya berarti apakah Tuhan Allah itu memang menciptakan langit dan bumi ini 2 kali, atau karena ada gangguan sehingga kacau balau, sehingga harus ada penciptaan 2 kali, kan begitu masalahnya sebenarnya. Tapi kalau buat saya begini loh, ya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi ini, dan pada kejadian itu ada hari yang ke-7 semuanya sudah bagus, udah well, dan makanya Allah beristirahat di situ. Dan saya mempercaya bahwa tidak ada penciptaan 2 kali itu, hanya sekali Allah menciptakan langit dan bumi begitu. Kalau kita lihat penciptaan 2 kali, harus kita tahu juga buktinya di mana gitu loh. Mungkin ya pendapat-pendapat dari para ahli ini ya kita harus kaji ulang, karena kan nggak mungkin kita harus menerima pendapat mereka mentah-mentah. Oh, saya setuju pendapat ini karena begini-begini, kan gitu ya. Namun kalau lebih ke arah kajian apa ya, studi kata ataupun ya eksegese, itu akan lebih mantap nih, dapat bentuk keberapanya sehingga kita dapat memahami secara komprehensif. Begitu sih Bu, buat saya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya tidak mempercayai adanya penciptaan 2 kali itu. Ya namun karena Allah itu berkuasa dan Dia sudah menciptakan langit dan bumi ini, dan pada hari yang ke-7 itu sudah semuanya baik, dan Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Kan kita nggak tahu satu hari penciptaan Tuhan itu 1 hari 24 jam nggak? Atau 1 hari itu sama dengan 1000 tahun atau 1000 hari, kan kita nggak tahu juga kebenarannya itu, karena Tuhan Allah lah yang berdaulat atas itu. Terima kasih Pak Leo, ya, Bu Lasma. Artinya usulan daripada Pak Nelson bahwa kalau tidak setuju berarti harus bisa memberikan pembuktian. Nah, pembuktian yang paling aman kalau tidak setuju adalah eksegesis. Itu yang paling aman. Sebab kalau Ibu Lasma dengan Pendeta Leo memaksa pada pembuktian historika, itu akan rumit. Nah, itulah sebabnya sebenarnya tadi Pak Nelson sudah kasih kode sebenarnya. Ketika dia menyebut bahasa aslinya itu sebenarnya sudah kode halus bahwa kedepannya ini paper ini coba dibuktikan. Nah, kalau paper ini mau ditampilkan sebagai satu karya ilmiah, maka pembuktian kolaboratif pun bisa dilakukan. Misalnya melalui kritik sastra, bisa kita lakukan. Atau ya langsung aja parsing bahasa asli. Saya sampai hari ini percaya kitab bisa menjawab dirinya sendiri sampai hari ini, karena itu sudah saya buktikan beberapa kali ketika kami melakukan studi-studi terhadap ayat-ayat yang meragukan. Kita lakukan studi langsung dan memang terjawab semua itu, terjawab. Ya, jadi saya kira itu coba dipertimbangkan. Silakan kalau ada yang lain. Itu dari saya, kira-kira saya mendukung ide daripada. Silakan. Ya, saya mungkin Pak. Nah, Ibu Febo, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lasma dan Pak Leo. Kita semua juga, saya merasa juga memperbincangkan soal ini itu menarik ya, dan ada saja sesuatu yang perlu kita pikir ulang dan kita pertimbangkan begitu. Nah, saya ingin mungkin bertanya. Ini ada seorang teolog Cina itu ya, yang dia sangat mendukung teori kesenjangan itu, ya. Dan dia itu menyatakan bahwa di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7 mungkin bisa dilihat,
2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7 itu saya baca mungkin ya, 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, ini mengacu pada ayat itu, dia percaya bahwa ada dunia pra-Adam, ya, mengacu bahwa dunia pra-Adam itu untuk 2 Petrus 3 itu mengacu bahwa ada dunia pra-Adam begitu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman ini? Karena ini juga seorang teolog ya, dan dia percaya pada teori kesenjangan seperti ini. Menurut teman-teman bagaimana ini? Apakah apa yang dinyatakan oleh teolog Cina ini namanya Wacani itu bisa kita terima bahwa memang di dalam 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7 itu ada dunia pra-Adam. Begitu. Karena ini kaitannya dan penciptaan dan dia penganut teori kesenjangan. Terima kasih. Sementara itu dulu. Izin menjawab sedikit, Bu. Iya, ini yang saya tanyakan ke Bu presentator hari ini, Mbak Nilson. Jadi saya nggak boleh jawab. Pak. Oh iya, nanti dulu. Boleh. Boleh, tahan dulu ya. Kalau nggak boleh ya supaya saya cabut dari kelas ini, Bu. Bukan, maksudnya kan hari ini yang presentasi kan Pak Leo sama Bu Maria. Nanti habis itu pasti ada masukan deh, ya kan? Dari Mbak Nelson juga, oke? Iya. Coba ini ya Bu ya, tapi Oke. salah ya, atau sebentar ya. Kedua ya, Mbak. Nggak jelas ya suaranya ya. Ada 2 hal yang bisa kita lihat di dalam apa yang tahu di dalam hal ini adalah yang pertama adalah pendekatan biblika ya Bu, yang kedua adalah bicara tentang pendekatan biblika, berbicara tentang penciptaan. Di sini dinyatakan bahwa Petrus menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu melalui firman-Nya. Dan memang oleh firman-Nya itu langit itu sudah ada sejak itu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh karena air. Nah, di sini dinyatakan bahwa firman itu adalah merupakan langit dan juga bumi yang sekarang ini bisa terpelihara, yang bisa kita lihat. Di sini di dalam uraian ini itu di dalam 2 Petrus 3, 5 dan 7, 2 Petrus 3 ayat 5 dan ayat 7. Di sini ditekankan bahwa di sanalah penguraian tentang penciptaan, bagaimana Allah itu bertindak di dalam karya penciptaannya. Jadi di sini disebutkan Tuhan itu merupakan salah satu, atau Tuhan itulah merupakan subjek ataupun disebut dengan Elohim itu sendiri. Nah, sebenarnya tadi sedikit banyak Pak juga sudah menjelaskan sedikit kaitannya bahwa Allah itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau nihilo. Di sini kalau berbicara suaranya nggak jelas ya. Oh iya ya, kenapa ya? Iya. Nah, di sini ditekankan bahwa mengenai penciptaan dalam hal ini, saya sedikit memperoleh yang
Tadi saya membaca juga tentang Epictetus karena kan juga ada tulis di sana yang mengatakan bahwa jangan sampai pemikiran kita orang Kristen ini hanya karena ini mengalami kebesaran. Yaitu bagaimana yang pertama adalah pengakuan akan Allah dalam menciptakan dan juga sesuatu lainnya. Yang kedua, Allah menciptakan bumi melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, di sini yang bisa dikatakan bahwa di dalam kajian ini bahwa segala sesuatu bentuk ajaran ini jangan sampai yang sesat dan intinya adalah bahwa hasil karya Allah dalam ciptaannya yang menurut di dalam pernyataan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dan telah dimusnahkan oleh air tapi langit dan bumi yang sekarang terpelihara disimpan untuk dimusnahkan. Artinya di sini adalah bahwa karya Allah dalam penciptaannya, dia bertindak melalui firman-Nya dan juga tentang kehancuran dan kebinasaan dunia itu telah diciptakan Allah dan rusak oleh akibat dosa. Disinilah dikatakan bahwa firman Allah itu juga langit dan bumi yang terpelihara dari api dan disimpan di dalam hari penghakiman dan juga kebiasaan orang-orang fasik. Dan jelas memang ini sangat kontras di dalam apa yang dikatakan di ayat 5 yang mengatakan bahwa Allah adalah sang pencipta bertindak oleh karena firman-Nya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat Bu di dalam hal ini yang berbicara tentang creation by the word of the God, yaitu bagaimana sebenarnya ide atau gagasan umum dalam perjanjian lama yang berbicara tentang bagaimana Allah ini menegaskan bahwa peneguhan atau kesaksian Allah akan firman ini adalah bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi ini dan pemelihara berlaku sepanjang masa ini tidak seperti pernyataan daripada orang-orang yang tidak pengikut dia atau bisa disebut dengan guru palsu. Jadi saya memang dalam pemahaman ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh di dalam Petrus ini jelas menyatakan bahwa jangan sampai kita memahami itu sama dengan para guru palsu yang memahami pemikiran mereka tentang ini. Jadi kalau saya lebih kepada bagaimana sebenarnya Petrus merekonstruksi sejarah masa lampau sejak penciptaan air bah sampai dengan masa depan di dalam pengaturan atau pengawasan daripada Allah. Nah itu kalau kita lihat dari studi biblikanya ya atau dari studi pendekatan biblika. Nah itu aja Bu. Mungkin bisa ditambah yang lain. Ibu PB. Iya. Nanti kedengaran nggak suara saya? Mungkin yang benar nanti Pak Nelson loh. Sebenarnya dia sudah tahu banget. Silakan Pak Leo. Iya. Sebenarnya perkataan yang 2 Petrus 3 ayat 5-7 itu kan tentang hari Tuhan yang mau dikatakan oleh si Petrus kepada orang-orang yang selalu bertanya, kapan hari Tuhan itu datang? Kapan? Kapan? Sejak semula, ayat-ayat sebelumnya kan dikatakan di sana, sejak semula orang tua kita seperti ini, dari dulu-dulu juga gini. Dari bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oleh karena itu, dia mengingatkan supaya halo, supaya mereka lebih percaya kepada Tuhan dan memberikan segala sesuatu pengharapannya kepada Tuhan, dan dia di sana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji. Sebenarnya itu yang mau hendak dikatakan, bahwa menurut bumi yang mau dikatakan itu yang sudah ada sejak dahulu, yang sudah dihancurkan itu berkata tentang air bah dan dia akan mengatakan
jauh lebih besar dari itu akan dilakukan oleh Tuhan. Itu menurut saya Bu PB tentang perkataan dari 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7, sekalipun itu dari menjadi pegangan dari orang Cina yang Ibu katakan tadi, menurut saya tidak begitu meyakini bahwa itu menjadi pegangannya, karena dia berkata tentang air bah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh, dan lebih dari itu akan dilakukan oleh Tuhan pada hari Tuhan yang akan datang. Terima kasih. Ya, tadi namanya Wajani. Pak Leo, kalau begitu Pak Leo, bagaimana kepastiannya melihat ayat 2 Petrus 3 tadi, ayat 3 sampai 5, 7 itu air bah Nuh atau air bah bencana alam pra-Adam? Maksudnya Bu, putus-putus. Ya, jadi kan itu kalau dibaca 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7 itu menurut Pak Leo Ya. itu air bah Nuh yang sama dalam kitab Kejadian itu atau bencana alam pra-Adam sebelum Adam? Menurutku, saya sebelum Adam, saya tidak percaya ada bencana alam sebelum Adam. Yang saya percaya itu air bah untuk menghancurkan dunia pada saat manusia berdosa. Kalau saya percaya adanya bencana sebelum Adam, berarti saya udah percaya pada gap teori itu, Bu. Nah, saya percaya kepada air bah yang telah. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Pak Nelson, silahkan Pak. Nambahi Pak. Cabut dia. Halo. Halo, I'm still here. Ayo, katanya mau nambahi apa? Ayo, silakan. Ayo, 2 Petrus berapa tadi, Bu? Alah, 2 Petrus berapa, Bu? Cari, tadi udah denger ya. Berapa, Pak? 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7. Oke. Sebelum itu memang saya mengamati dan menganalisis bahwa sebenarnya tokoh itu apa yang dia percaya, yang orang Tionghoa tadi yang Ibu katakan. Pertama kita harus menganalisis lebih dalam pendapat dia mengenai ayat ini tadi, ataukah dia setuju atau tidak, itu pertama. Kalau dia menyetujui, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang dipelihara dari api simpan untuk hari penghakiman dengan orang fasik. Nah, sebenarnya ini kan hari Tuhan ya. Saya setuju dengan apa kata Pak Leo tadi bahwa ini adalah hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Ayat sebelumnya kan mengatakan demikian. Di manakah janji tentang kedatangannya itu lalu dikaitkan dengan ayat 5 dan 7 itu. Memang kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 7 ya, Kejadian pasal 7:21 ya, saya bacakan di sini, dia terjawab sebenarnya. Kejadian 7:21, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semuanya. Itu adalah air bah, nanti pembahasan saya, dan juga Sodom dan Gomora. Tapi kalau kita lihat dalam konteksnya pembahasannya Ibu Lasma dan ini itu nggak nyambung ya, karena kalau nanti nyambung sama seperti kata Pak Leo, ya saya nanti akan mempelajari mempercayai gap teori begitu. Dan ini perlu kita harus juga melakukan eksegese atau studi leksikal, gramatikal, atau parsing, yaitu lebih mantap nanti kita memahaminya demikian. Dan kalau tadi kata Ibu
memang dalam ada di kejadian 1-2 itu ada memang kekosongan dan dikatakan bahwa alam semesta ini mencoba mencari pertimbangan ilmiah untuk menemukan pembenarannya secara teori atas kebenaran alam, penemuan yang terjadi itu gitu ya. Dan saya lihat bahwa kalau kita mempelajari penemuan-penemuan tersebut ya memang kalau kita lihat itu ya ada penemuan yang memang dituliskan dan dipercayai pada waktu itu. Tetapi kalau saya melihat itu kurang nyambung ya dengan apa yang dibuat oleh kelompok ini kalau kita sambungkan gitu ya. Mungkin akan berbeda makna nantinya. Thank you, Bu. Oke. Halo Bapak Ibu. Ya, Sinyal silakan. saya ini. Halo. Ya. Sinyal ini memang agak mengganggu ini. Hujan. Halo. Ya Pak. Ya memang. Memang akan lebih baik kalau dilakukan studi eksegesa ya, ini eksegetikal begitu, lalu diekspos kembali sehingga menemukan makna yang sebenarnya. Jadi nanti kalau ada pun pendapat yang mengatakan dia setuju tentang apa yang dikatakan bahwa ada penciptaan 2 kali atau setuju dengan gap teori ini, kita bisa mengencounter begitu dengan pendapat yang kita biak bahwa memang bumi ini diciptakan Tuhan hanya sekali begitu ya, tidak ada penciptaan 2 kali. Ya, dari kata tohu ya bohu itu adalah mulanya memang kita harus membahasnya sehingga kita menemukan makna teksnya tersebut dan secara historis kita akan memahami bahwa apakah hal tersebut terjadi atau tidak. Thank you Bapak Ibu. Bu Maria dan Pak Leo, bisa saya bertanya sedikit saja? Bu Maria. Silakan Bu, silakan. Ya, jadi menurut kelompok tentang kejadian, kitab kejadian itu tujuan penulisan kitab kejadian itu kalau kita sandingkan dengan gap teori ini bagaimana menurut kelompok? Apakah tujuan kitab kejadian sama dengan ya sehingga itu akan mengklirkan, kalau bagi saya itu akan mengklirkan semuanya. Apakah gap teori itu atau teori celah itu tujuannya sama nggak dengan penulisan apa yang ditulis Musa untuk bangsa Israel yang ada di dalam kitab kejadian itu? Nah, itu akan lebih mempermudah selain yang saya katakan awal tadi kan Bu Maria bilang terlalu panjang. Saya minta seperti yang Pak Nelson katakan, mungkin saya kurang jelas gitu penjelasannya, tapi maksud saya dilihat kata per kata itu, kata yang digunakan seperti apa, itu maksud saya yang pertama. Kemudian tujuan kitab kejadian ini, apakah kitab kejadian ini ditulis untuk siapa dan untuk apa? Sehingga kita tidak bias. Kalau menurut saya kitab kejadian kan atau Alkitab itu tujuan utamanya bukan scientific ya, bukan ke ilmu pengetahuan. Nah, itu akan selalu menjadi pedoman kita dalam kita counter semua pendapat baik itu dari teori gap teori tersebut. Silakan, ini pertanyaan saya bagi Bu Maria dan Pak Leo, gimana pendapat Bapak dan Ibu berdua? Terima kasih. Kalau pendapat saya sih tentang gap teori ini dengan kejadian ini yang ditulis oleh Musa ini, seperti yang kita ketahui ditulis oleh Musa.
Gap teori itu kan mengharmonisasikan, mereka ingin mengharmonisasikan ilmu pengetahuan itu dengan Alkitab, dengan berdasarkan umur-umur dari segala sesuatu yang mereka teliti, yang mungkin berjuta-juta tahun, puluhan juta tahun, atau miliaran tahun. Yang mau dikatakan kan di sini sebenarnya kalau menurut saya sedikit, kalau hanya itu kan hanya rentang waktu, celah atau spasi di dalam penciptaan. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi ini dalam 6 hari. Pada hari ke-7 dia beristirahat. Dan di ayat 31 kalau nggak salah, Tuhan melihat ciptaan itu semuanya sudah baik. Oleh karena itu sekarang kan perbedaan kita dengan gap teori ini hanya rentang waktu. Rentang waktu yang mengatakan bahwa pada saat penciptaan ini kan ayat 1 itu ke ayat 2 ada rentang waktu yang kita tidak tahu beribu-ribu tahun atau berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya yang membuat perbedaan itu hanya mungkin gap teori itu mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan itu semua. Tapi yang mereka mengatakan di dalam gap teori ini kan mereka hendak mengatakan bahwa perkataan dari bumi belum berbentuk dan kosong itu karena sudah rusak dan tidak bagus. Yang mau saya katakan adalah bahwa gap teori antara gap teori dengan kejadian ini atau Alkitab ini hanya ada di dalam perbedaan waktu dan kesenjangan waktu itu. Jadi gimana ya, sulit juga untuk mengatakannya. Yang pasti gap teori ini terjadi hanya karena perbedaan waktu yang mereka lihat dan perkataan yang di ayat 2. Namun saya mengatakan bahwa segala sesuatunya itu diciptakan oleh Tuhan dengan otoritas dan hak mutlaknya, dan tidak ada perbedaan waktu dan tidak ada kesenjangan waktu seperti yang mereka katakan, karena Tuhan melihat semua ciptanya itu baik. Demikian, mungkin Ibu Lasma dapat membantunya. Terima kasih. Ya, saya sependapat dengan Pak Leo, dan mungkin saya hanya menambahkan sedikit dari itu, bahwa memang kita bisa melihat ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hari yang dimaksud di dalam penciptaan adalah hari-hari Musa, yakni 24 jam. Nah, di mana sebenarnya pada waktu Musa menulis Kejadian, sebenarnya banyak argumentasi yang mengemukakan yang mengatakan ini pendapat dari beberapa ya, dan mengatakan bahwa ini adalah hari-hari hidup daripada Musa, yaitu 24 jam. Tetapi banyak juga yang argumentasi yang mengatakan bahwa jelas dikatakan bahwa Alkitab sendiri menyatakan yakni 6 hari saja Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 maupun di dalam Keluaran 12. Nah, di sini dikatakan bahwa sangat jelas hari yang dipakai menyatakan ini adalah sebagai suatu bentuk yang mengatakan bahwa nggak ada yang asumsi yang mengatakan sebagai mengisyaratkan bahwa suatu masa yang berlangsung itu apakah merupakan waktu yang lama atau waktu yang cepat seperti yang dikatakan oleh Pak Leo. Kita tidak tahu ini harinya apa. Ini waktu 24 jam bagi penciptaan itu apakah sama dengan pemikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi disinilah sebenarnya memang sangat luas ya membahas tentang sampai ini, memasukkan di dalam tulisan kami ini yang kami hanya membatasi dalam dokumen penciptaan dan juga di dalam hal
Kejadian 1 ayat 2. Kalau kita berbicara tentang ini saja, saya pikir sangat luas nantinya untuk pemahaman. Makanya kami membatasi hanya kepada 2 pokok bahasan saja yang kami bahas di sana, seperti itu. Nah, itu. Izin berbicara, Bu. Ya, silakan Pak Nelson, Pak. Kalau tadi Bu Novalin katanya nggak jelas, seharusnya udah jelas ya, bahwa memang kita harus melakukan studi eksegetikal di dalamnya. Di dalamnya itu juga bisa dilakukan studi parsing ya, dengan melihatnya, dan juga studi kata, dan juga terjemahan-terjemahan yang lainnya, begitu. Di situ udah jelas sebenarnya, dan kelompok ini kan belum melakukannya dan akan melakukannya, gitu loh. Dan akan melakukan hal tersebut kalau mau melihat konteks teks tersebut secara mendalam, begitu ya. Bukan lagi ecek-ecek gitu loh. Tapi kalau menurut saya bahwa kita lihat tujuan Sorry, daripada ece-ece itu apa ya, Pak? mungkin Maaf. kurang bagus, kurang mantap gitu Ya, loh. Oke, thank Iya, you. memang orang Tomohon nggak tahu itu, Bu. Hanya kami yang tahu gitu. Siapa yang orang Tomohon? Nggak ada kan di sini? Nggak ada. Jangan langsung respon dong. Iya. Dan yang kedua adalah, Bu, kalau Ibu bertanya mengenai tujuan kitab Kejadian, waduh itu dasar banget, Bu. Ya. Tapi bagaimanapun, I will explain to you the purpose of Genesis, right? So kalau kita lihat, memang ada landasan yang hakiki tentang Pentatek ini, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, right? So kalau kita lihat bahwa memang ada di sana umat manusia, alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, dan juga sampai dengan Israel dan sejarah penebusannya gitu. Jadi kalau kita lihat tujuannya ini adalah supaya memberikan pemahaman tentang siapa sih Allah kita, siapa sih pencipta kita, ya siapa sih Elohim itu yang menurut bangsa Israel itu ciptaannya apa-apa saja sih, ya kan? Umat manusia itulah tujuannya. Dan ada di sana juga kejatuhan, kematian, penghakiman, dan juga penebusan melalui keturunan Abraham itu. Itu adalah tujuan daripada kitab Kejadian. Ya, menurut saya. Kalau kita melihat apakah ini sebenarnya benar atau tidaknya, ya kita harus melakukan seperti yang sebutkan yang pertama, begitu. Itu sudah jelas. Namun kan penjelasan kita adalah apakah kita memahaminya secara menyeluruh tentang tohu ya bohu itu, creatio ex nihilo tersebut, sehingga kita tidak salah kaprah bahwa Allah sang pencipta ini menciptakan bumi itu 2 kali gitu loh, supaya kita jangan salah kaprah. Oh, berarti udah hancur, gimana nanti selanjutnya? Apakah diciptakan kedua kali kan gitu ya? Selama ini memang kita dalam pembelajaran teologi kita juga di S1 S2, dosen-dosen kita juga yang khususnya di Pentakosta ini ya, jarang sekali mereka mempercayai bahwa ada penciptaan 2 kali demikian. Tapi nggak tahu dari aliran lain atau dari teolog lain mungkin mempunyai perspektif yang berbeda, ya monggo kita hargai itu gitu loh. Seperti kata Mbak Dempsey tadi, mungkin kalau di STT Jakarta mereka akan lebih ke arah yang bebas untuk mengeksegesa, lebih kritik teks atau kritik bentuk dalam hal tersebut, sehingga mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya bilang aja begitu. Saya nggak tahu juga Bapak Ibu memiliki pemahaman nggak atau setuju atau tidaknya kan begitu ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak Nelson untuk terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, memang kalau kita studi jadi tolong rekan-rekan tolong pahami filosofi studi pada jenjang strata ya. Kalau di strata 1 itu filosofi studinya itu indoktrinasi. Itu. Jadi filosofi studi indoktrinasi. Artinya kalau saudara mengajar S1, saudara harus meyakinkan mahasiswa
Itulah sebabnya di S1 banyak mahasiswa akan berjalan di dalam pemikiran yang sesuai dengan dosennya. Apalagi kalau dosennya itu punya pengaruh. Gitu ya. Nah, lebih dari 80% itu intervensi keilmuan dari dosen. Itu di S1. Sampai kepada cara atau tataran menulis skripsi. Nah, pada waktu masuk ke S2, dia agak berkurang itu. Agak berkurang. Kenapa? Karena di level S1 sifatnya indoktrinasi, di level S2 itu sifatnya partnership discussion gitu. Bagaimana orang-orang S2 itu dijadikan sebagai teman untuk mencoba mencari alternatif gitu. Itulah sebabnya kalau di tesis skalanya mulai berubah, hampir 50-50. Jadi dosen yang terbiasa membimbing S1 pasti akan kesulitan membimbing S2. Sebaliknya mahasiswa akan sangat sulit jika dibimbing oleh dosen yang terbiasa membimbing S1. Itulah sebabnya kenapa saya tidak pernah mau menerima tawaran untuk membimbing skripsi, karena saya takut. Saya terbiasa dengan level pembimbingan di S2 itu. Nah, Ibu Nova tuh pernah mengalami proses pembimbingan dengan saya. Itu seperti saya lepas, lalu cari informasi, begitu. Nah, di level S3 itu lebih radikal dia. Lebih radikal. Bahkan mahasiswa itu tidak usah sungkan untuk mengatakan tidak sepaham dengan dosennya. Dan dosen tidak boleh marah. Apalagi kalau mahasiswa itu bisa memberi argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Saya ambil contoh waktu saya mengajar di kakak kelas saudara-saudara itu, ada pendeta mengatakan Alkitab itu adalah legenda. Jadi kisah daripada tiang garam itu, Lot istrinya itu legenda. Nah, saya mencoba menjebak beliau. Saya berkata maksud Bapak itu adalah berita bohong. Dia bilang Bapak mesti bedakan Pak Demsi omongan saya mengenai legenda dengan mitos. Kisah itu bukan mitos, tapi legenda. Wah, itu yang saya akui ketajaman berpikirnya. Berarti dia memang bisa punya pendekatan yang luar biasa. Lalu saya tanya, oke, saya ikut pikiran Bapak. Coba Bapak terangkan maksud legenda itu apa? Nah, dia terjebak di situ karena dia bilang legenda itu adalah kisah atau cerita rakyat. Loh, saya bilang kalau kisah atau cerita rakyat bisa ya, bisa tidak, bukan? Kalau Bapak Ibu, kebetulan saya lagi mendampingi Ibu Shirley di dalam penulisan artikel, jadi otomatis saya banyak membaca artikel beliau. Itu menurut sejarahnya orang Manado itu, orang kampung saya itu asalnya itu dari Yunan, gitu. Cina gitu ya, dari Tiongkok sana. Lalu kemudian terjadi apa yang kita sebut namanya Mongolia dan segala macam. Tetapi saya memahami terus, saya baca, ternyata sampai ada campuran dengan Birma, Myanmar itu, Indochina itu, ada campuran ternyata. Nah, lalu menarik lagi, orang Sulawesi Utara itu punya legenda. Jadi kalau tadi nenek moyang dia itu jelas, jadi jelas masuk namanya Indo-Austronesia, ya, itu masuk Kalimantan juga di situ. Nah sekarang kalau itu jelas, berarti kan jelas asal usulnya, Mongolian, China, Myanmar, udah kelihatan asal usulnya, turun ke bawah ke selatan. Tapi dia ada legenda Bapak Ibu, legendanya adalah Toar Lumimuut. Jadi itu seorang laki-laki yang lahir keluar dari batu karena ada petir
yang membelah batu itu, lalu kemudian lahirlah laki-laki ini. Dan kemudian dia berjalan-jalan ketemu dengan seorang gadis yang halus kulitnya sehingga disebut Lumimut gitu. Dan mereka menikah, jadilah masyarakat Sulawesi Utara. Nah, saya pakai di situ logikanya kepada pendeta itu. Saya bilang apa bedanya yang Bapak katakan kisah Lot itu sebagai legenda dengan yang saya ceritakan tentang masyarakat Sulawesi Utara itu. Karena saya agak susah memahami cara berpikirnya. Satu sisi dia mengakui itu kisah itu ada, tapi satu sisi dia mengatakan itu legenda. Lalu ada teman WA saya, Bapak kok menjebak? Bapak menjebak katanya. Saya salut, Bapak menjebak. Loh, saya bilang bukan menjebak karena saya bingung. Satu sisi dia mengatakan Alkitab itu adalah satu kebenaran, tapi di sisi lain dia bilang kisah Lot itu adalah legenda. Akhirnya saya nggak bisa dapat penjelasan, nah saya kasih dia pernyataan yang kira-kira kalau dia jawab ini berarti dia salah gitu loh. Kalau dia nggak jawab berarti dia benar. Lalu saya tanya, apakah Bapak sebagai seorang pendeta masih berkhotbah di Alkitab dengan Alkitab? Dia bilang masih. Saya tanya sama dia, kalau Bapak masih berkhotbah dengan Alkitab, saya bingung karena Bapak sendiri tidak mengakui Alkitab itu sebagai Bapak sendiri mengatakan Alkitab itu legenda. Kok Bapak masih bicara? Nah, di situ dia kaget, ternyata dia keseret arusnya gitu loh. Nah, di S3 begitu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau bilang, oh saya tidak sepaham dengan Pak DMC, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silakan berkembang kan. Jangan khawatir, oh nanti Pak DMC nggak kasih nilai bagus sama saya. Pokoknya kalau tugas masuk, diskusinya menarik, komentar-komentarnya bagus, keaktifannya bagus, strukturnya bagus, pasti nilai tinggi sama saya. Ibu Nova udah lulus sampai lulus itu masih saya ajar, jadi dia tahu saya nggak pernah yang namanya mahasiswa berbeda pendapat dengan saya lalu nilainya saya genjet, dijauhkanlah kiranya, itu dosa besar bagi saya. Tidak pernah saya lakukan itu, termasuk mahasiswa yang menfitnah saya, memaki-maki saya pun tetap aja nilainya bagus, bagi saya begitu. Nah sekarang pertanyaannya betul yang disampaikan oleh Pak Nelson. Kalau memang tidak setuju dengan pendapat itu harus melakukan pembuktian, gitu loh. Sehingga apa yang Pak Nelson sampaikan itu, saya kira itulah yang terbaik, melakukan pembuktian. Nah, kalau Ibu Lasma dengan Pak Leo mau nilai bagus di tugas kelompok ini, saya kira itu tertantang, lakukan. Nah, kalau Ibu Lasma merasa, aduh Pak, saya kan dasarnya bukan STH. Pak Leo dasar STH. Bisa. Jadi, bisa dilakukan itu. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, saya mau kasih opsi kedua. Ini kan kebetulan kan, saya kan duluan sekolah ya, bukan pinter ya, beda ya. Jangan bilang, oh DMC itu pinter, bukan. Saya duluan sekolah, itu aja bedanya. Nah, kenapa nggak berpikir terbalik Bu Lasma dengan Pak Leo? Kan tadi Anda mengatakan antara ayat 1 dengan ayat 2 itu ada jurang. Sehingga itu disebutlah gap. Kan begitu ya? Nah, tetapi kemudian Anda mengatakan kami tidak setuju Pak pendapatnya. Begitu ya? Nah, lalu saya mau kasih sedikit ini. Kenapa nggak ada way out-nya, jalan keluar? Kalau begitu pendapat Ibu apa untuk menjawab dua ayat itu? Sekali lagi saya ulang ya. Kalau kelompok Ibu Lasma dengan Pak Leo mengatakan dari ayat 1 dan 2 itu yang dikatakan orang itu adalah sebuah teori celah atau gap teori dan Anda mengatakan tidak. Nah, sekarang pendapat Anda itu ayat apa? Karena ayat 1 itu jelas-jelas dibilang Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 jelas-jelas dibilang bumi belum berbentuk. Nah, silakan. Kita masih ada waktu 2 menit. Silakan. Ayat 2 itu kan Pak, kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya kan
Tuhan itu belum mengisi segala sesuatu yang diciptakan hari ketiga, hari keempat, darat, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Kalau kita sendiri itu tidak mengatakan bahwa perbedaan ada di sana. Saya tadi mengatakan bahwa sejalan dari ayat 1 ke ayat 2 itu. Oleh karena itu, perkataan dari gap teori itu yang mengatakan itu ada kesenjangan, menurut saya itu begitu tidak benar. Karena bisa saja diciptakan bumi dan langit, tapi kan kosong. Langit itu belum dilewati para burung-burung, dan belum berbentuk kosong, dan segala sesuatunya kosong. Mungkin hanya berbentuk bumi, dan kita kan tidak tahu pemikiran Tuhan itu bagaimana. Dan setelah dilihatnya semuanya itu diciptakan adalah baik. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa saya sendiri melihat itu tidak ada kesenjangan gap di antara perkataan antara ayat 1 dengan ayat 2. Oleh karena itu gap teori itu benar-benar memang tidak kita setujui karena sesuai dengan ayat-ayat yang mendukung pada ayat-ayat sebelumnya, dan Bapak juga mengatakan bahwa dalam Alkitab itu juga sendiri bisa menjawab Alkitab yang ada, yang timbul di dalam Alkitab itu sendiri atau yang dibuat oleh manusia. Begitu kira-kira Pak yang saya dapat berpikir sedikit tentang itu. Iya, saya kan mempersoalkan, dikatakan bagian pertama, pada mulanya alam, Alam mencipta. Ya kan? Sudah tercipta enggak? Ya. Sudah kan? Sudah tercipta. Iya kan? Sudah. Iya Pak. Tapi kan lalu dikatakan masuk lagi yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ada masalah nggak di situ? Saya rasa tidak ada masalah. Seperti yang bentuk masalah. Kosongnya itu kalau mungkin begitu, Pak tidak berisi. Oke, tidak ada masalah. Kalau begitu, bagaimana Anda meyakinkan orang atau gereja lah kalau itu tidak masalah? Karena kekosongan itu. Ya, gimana? Contoh aja gimana? Saya ambil contoh aja ya. Saya ambil contoh. Iya Pak. Karena kekosongan itu dikatakan di sana kekosongan karena memang para pengisi langit, pengisi darat, pengisi lautan yang di bumi itu belum ada sehingga bisa dikatakan bahwa itu kosong. Contohnya langit tidak diisi oleh bulan, bintang, dan matahari dan planet-planet mungkin yang telah kita ketahui. Dan darat-darat dan bumi itu kosong. Binatang-binatang itu belum diciptakan oleh Tuhan dan ikan-ikan dan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu menurut saya, Pak. Pak, kalau kata kosong itu jawabannya. Tapi ada kata di sebelum kosong, belum berbentuk. Apa maksudnya, Pak? Jangan bicara yang kosong. Kalau kosong memang kosong, tapi itu ada kalimat belum berbentuk. Karena bumi itu kan Pak ada darat, ada dan lautan. Jadi bentuknya itu kan belum diciptakan oleh Tuhan. Saya mengarah ke sana. Bumi terbagi dua, daratan dan lautan. Ternyata daratan dan lautan itu belum berbentuk untuk menjadi darat dan untuk menjadi laut. Sehingga tidak dapat dikatakan berbentuk karena setelah Tuhan melihat semuanya itu ternyata sudah ada darat, sudah ada laut. Sehingga Tuhan melihatnya di ayat 31 sudah baik semuanya. Begitu kira-kira Pak yang saya mengerti. Baik. Terima kasih. Waktu kita habis.
Jadi tolong disempurnakan lagi dalam paper ini. Ya, menarik. Begitu ya. Ya, Pak. Kelompok berikut siapa lagi terakhir? I am sir. Dan Ibu Rustini Pebe. Berdua ya, Yes sir. minggu depan. Yap, siap. Oke. Baik, kita tutup sampai di sini. Terima kasih Ibu Lasmaria dan Pak Leo. Mohon kalau ada pertanyaan agak sedikit menusuk, itu anggap saja itu adalah sebuah diskusi, gitu ya. Jadi jangan simpan di hati, simpan aja di lemari es ya. Oke, terima kasih. Saya persilakan. Tadi yang berdoa Ibu Lasma ya. Iya Pak. Ya, silakan Pak Leo. Pak Leo pimpin dalam doa. Silakan. Iya, terima kasih. Mari kita tutup, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan di malam hari ini, karena Engkau selalu memberkati kami sehingga kami boleh bertemu secara online, mengikuti perkuliahan yang dipimpin oleh Pak Demsi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Apapun yang kami pelajari sekarang tidak akan mengurangi iman percaya kami bahwa apa yang telah Engkau ciptakan melalui Alkitab, kami selalu percaya dan meyakini bahwa Tuhan mempunyai otoritas penuh untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini. Tuhan berkati setiap mahasiswa yang ada di sini agar kami mampu memilah mana yang terbaik dan akan yang kami pegang untuk menjadi pendidikan dan pengetahuan yang akan kami ajarkan juga kepada orang banyak. Berkati juga kami seluruhnya agar selalu sehat, terutama Pak Demsi yang hari ini begitu padat kegiatan-kegiatan yang ia lakukan. Berikan ia kesehatan, jauhkan hal-hal yang tidak baik. Berikan dia sukacita agar ia selalu melakukan segala sesuatunya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah secara online. Engkau berkati juga seluruh keluarga kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, amin. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Pak. Mohon izin ya.